Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hadam Stambuk F551 18055. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, kuliah di jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang tugas yang diberikan pada mata kuliah pemrograman kendali otomatis. Tanpa bertele-tele lagi, langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi tugas yang diberikan ini adalah tugas tentang kita mencari contoh atau kita akan menjelaskan tentang alat yang termasuk dalam jenis sistem kontrol, yang mana kita ketahui bersama bahwa sistem kontrol ini terdapat dua jenis. Yang pertama, sistem kontrol open loop atau sistem kontrol closed loop, yang mana sistem kontrol terbuka atau sistem kontrol tertutup. Itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan, memaparkan tentang alat yang termasuk dari jenis sistem kontrol loop terbuka. Namun sebelum saya menjelaskan tentang alat tersebut, yang mana yang termasuk dari sistem kontrol open loop, itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari sistem kontrol open loop tersebut. Jadi di sini ada sebuah gambar di samping, teman-teman perlu lihat di sini ada input, kemudian controller, kemudian plan, kemudian output. Ini adalah alur dari kerja sistem open loop. Tuh. Apa sih itu sistem kontrol open loop? Jadi sistem kontrol open loop merupakan suatu sistem yang keluarannya itu atau outputnya tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Dengan kata lain, output yang dihasilkan sistem tidak dapat dijadikan umpan balik atau feedback ke dalam masukan sistem. Dalam sistem kontrol terbuka atau sistem open loop, hasil dari keluaran tidak bisa dibandingkan dengan masukan acuan, sehingga masing-masing masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu pada plan. Salah satu kekurangan, nanti saya akan memaparkan juga tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem open loop ini. Hanya salah satu kekurangan dari sistem open loop terbuka, ini ketika terdapat gangguan baik internal maupun eksternal, maka sistem tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diharapkan. Akibatnya, hasil keluaran atau output akan berbeda dari yang diinginkan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari sistem open loop. Pertama, kelebihan dari sistem open loop. Yang itu kelebihannya itu konstruksinya sederhana. Atau dalam hal ini alur prosesnya itu bersifat atau itu bentuknya sederhana. Jadi itu salah satu kelebihannya. Kemudian biaya konstruksi dan pemeliharaan relatif murah. Kemudian tidak memiliki masalah dalam hal stabilitasnya. Itu. Kemudian cocok digunakan untuk sistem dengan output yang sulit diukur. Itu. Artinya kelebihan dari atau keuntungan dari sistem open loop ini tidak terlalu ribet dalam proses mengukur sistemnya, kemudian konstruksinya yang sederhana, dan pemeliharaan atau biaya ya dalam hal ini finansial pada proses-proses pemeliharaan itu relatif murah. Kemudian kekurangannya apa sih? Kekurangan dari sistem open loop itu ada beberapa. Yang pertama, diperlukan kalibrasi atau kalibrasinya sistem itu secara teratur. Itu. Kemudian hanya bisa digunakan setelah hubungan input dan output sudah diketahui. Kemudian adanya gangguan membuat nilai output tidak akan akurat, dan nilai output dapat berubah terhadap waktu. Jadi itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari sistem open loop. Nah, apa yang menjadi contoh alat yang kemudian akan saya coba bahas? Di sini ada contoh dari atau alat yang termasuk dari sistem open loop, itu adalah televisi. Yang mana dari alur kerja atau sistem kerja dari sistem open loop pada televisi ini sesuai dengan pada gambar di samping. Yang mana penjelasan pada gambar di samping ini, sumber listrik ini termasuk dari inputan. Jadi input pada sistem open loop televisi berupa sumber listrik yang dihubungkan ke televisi. Kemudian di sini ada saklar.
Jadi setelah sumber listrik alurnya ke saklar. Jadi saklar di sini perannya adalah atau fungsinya itu sebagai kontrol atau yang mengatur on off-nya sebuah televisi tersebut. Nah, kemudian lanjut pada TV. Jadi TV di sini berperan sebagai plan atau beban, yang mana ini adalah objek yang dikendalikan. Kemudian TV on atau off, atau dalam hal ini output dari sistem kerja open loop terbuka ini merupakan hasil keluaran input dari sistem open loop tersebut. Mungkin itu penjelasan dari salah satu contoh alat yang termasuk dari sistem open loop, yang mana itu adalah televisi. Mungkin sekian dari apa yang saya paparkan, apa yang saya coba jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada salah-salah kata, salah penjelasan. Mohon dimaafkan karena ini adalah ruang untuk belajar bersama. Itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.